Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas kelima di dunia. Ini benar-benar potensi yang dahsyat. Ya, kali ini akan kami perkenalkan jamu tradisional. Jamu harusnya jadi muatan kapal ekspor non-migas, juga menjadi senjata penembus pasar global di tengah era back to nature masyarakat dunia. Tidak banyak negara dengan potensi sehebat Indonesia. Lantas, mengapa jamu Indonesia belum naik kelas menjadi bagian dari jaminan kesehatan negara? Di Kabupaten Ngawi yang letaknya paling ujung di Provinsi Jawa Timur, berlokasi di Dusun Kedung Maron, Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron inilah, di tangan para perempuan terampil, tanaman obat-obatan tradisional atau lebih dikenal dengan nama tanaman toga diproses secara tradisional, dibuat jamu yang dapat berkhasiat bagi kesehatan tubuh manusia. Tidak diragukan lagi, beberapa varian jamu yang diproduksi secara tradisional ini sangatlah higienis meski penanganannya secara manual. Beberapa varian jamu berbentuk serbuk yang diproduksi oleh Galih Danar Widiarti atau akrab dipanggil Intan ini diantaranya beras kencur, kunir asam, jahe merah, jahe emprit, dan temulawak. Terkait bahan baku jamu, Intan mengaku tidak kesulitan karena selain banyak tersedia di pasar tradisional juga di pekarangan setempat milik petani juga melimpah. Untuk jahe merahnya kita perlu direndam dulu, habis itu terus dikupas, diiris tipis-tipis, terus di blender. Habis di blender itu airnya didiamkan supaya tepungnya itu nggak ikut kecampur nanti waktu dimasak. Cuma butuh airnya aja terus dimasak. Untuk bahannya kita beli sendiri langsung sih ke pasar sayur. Jahe merah, kunyit asam, beras kencur, jahe emprit, sama temulawak. Dalam proses pembuatannya sangat mudah dan sederhana. Intan yang dibantu oleh 3 orang pekerja yang semuanya adalah perempuan mampu mengolah tanaman obat seperti kencur, jahe, kunyit, asam jawa, dan temulawak menjadi jamu tradisional yang sangat diminati para konsumennya. Dalam proses pembuatannya, bahan baku jamu ini dicuci bersih, kemudian dikupas dan diiris tipis-tipis. Setelah itu, bahan yang sudah siap lalu di blender. Setelah di blender, lantas didiamkan kurang lebih 10 menit supaya tepung patinya mengendap. Kemudian, sari pati yang sudah mengendap dimasak dengan penggorengan dengan nyala api yang tidak terlalu besar, diaduk sampai kering menjadi tepung. Setelah menjadi tepung, kemudian ditumbuk menggunakan lumpang. Supaya tepung hasilnya lebih halus lagi, dilakukan pengayakan, ditimbang, dan terakhir proses pengepakan. Menurut Intan, untuk pemasarannya dilakukan secara online, sementara untuk memenuhi kebutuhan stok, ia terkendala oleh modal. Secara online, pemesanannya selain lokalan Ngawi juga sampai luar daerah seperti Tuban, Madura, Papua, Malang, dan Semarang. Untuk sekarang ini melalui online ya, karena kalau kita mau stok di toko-toko terkendala sama modal ya, yang jelas. Jadi untuk sementara kita masih online dulu. Online itu kita Tuban, Madura, Bawean, Papua, Malang, sama Semarang yang sering ambil. Intan juga mengaku di masa pandemi ini sangat turun omset penjualannya. Biasanya sehari menjual sekitar 90 PCS sampai 150 PCS ukuran 100 gram. Di masa pandemi ini Intan hanya mengandalkan pesanan saja. Bahkan 1 hari atau 2 hari ia tidak produksi.
Intan berharap semoga pandemi segera berakhir dan usahanya bisa berkembang kembali. Ia juga berharap kepada pemerintah supaya ikut serta untuk mendorong usahanya agar produksi jamu yang ia produksi tidak lesu. Soal harga pun sangat terjangkau, per PCS ukuran 100 gram dipatok kisaran harga Rp12.000. Untuk akhir-akhir ini benar-benar di bawah dari target ya. Biasanya kami sehari mampu produksi sekitar 90 piece ukuran 100 gram langsung terjual. Kalau sekarang itu sampai 2 hari 3 hari sekalipun kadang kita nggak produksi karena belum ada pesanan juga gitu. Kita mampu menjual 90 piece. Kadang kalau orderan membludak juga sampai 150 piece gitu. Harapannya semoga pandemi ini segera berakhir, usaha kecil saya ini bisa berkembang lagi, terus banyak peminatnya, bisa masuk di pasaran-pasaran internasional yang jelas. Semoga pemerintah bisa membantu kita, entah gimana caranya supaya ini bisa berjalan lagi gitu. Entah adanya bantuan seperti UMKM itu yang kita sudah mulai mendaftar tapi nggak tahu, seperti itu. Usaha kreatif jamu tentunya memiliki potensi peluang pasar yang sangat luas. Apalagi di sekitar atau tempat tinggal kita banyak terdapat tanaman obat untuk bahan dasar jamu. Tentunya saat pandemi seperti saat ini, kesehatan adalah faktor utama. Pilihan yang tepat adalah mengkonsumsi jamu tradisional dan makanan yang bergizi yang cukup. Nah pemirsa, tentunya perlu mencoba. Silahkan minum jamu tradisional untuk menjaga daya tahan tubuh supaya tetap sehat dan bisa terus berkarya.